dikatakan oleh para ulama adalah bulannya silaturahmi. Ya, bulannya silaturahmi. Kenapa? Karena banyak orang ketika di awal-awal bulan Syawal ini melakukan silaturahmi. Ya, silaturahmi ke rumah keluarga, kawan untuk saling minta halal, minta ridho. Ya, karena ini memang dianjurkan oleh para ulama. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat tobat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita kurang bagus dengan Allah Ta'ala lewat bulan Ramadan kemarin, keluar bulan Ramadan, dosa kita antara Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa antara kita sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali kita meminta maaf kepada mereka. Makanya bulan Syawal ini dikatakan oleh para ulama adalah sebagai bulan silaturahmi. Ya, bulan silaturahmi. Ya, saling kita meminta maaf kepada orang tua kita, keluarga kita, paman kita, bibi, saudara, kawan, tetangga, semuanya kita minta maafi, kita minta ridho. Sehingga keluar bulan Ramadan ini di hari raya Idul Fitri itu dosa-dosa kita memang betul-betul diampuni oleh Allah Ta'ala antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama manusia. Ya. Kenapa? Karena memang silaturahmi ini manfaatnya banyak. Ya, silaturahmi ini manfaatnya banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, man sarra ayyamudda fi umrihi wa yuwassa'u fi rizqihi wa yudfa'u anhu ma tatasu falyattaqillah wal yasir rahim. Nabi Muhammad memberi resep kepada kita. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, kemudian rezekinya diberi barokah, ya, diberi barokah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahmi, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bisa kita cuma sholat, cuma baca Quran, zikir, sholawat, tapi mutus hubungan, percuma, nggak boleh. Ibadah sekaligus silaturahmi itu wajib. Itu resep dari Nabi Muhammad. Kalau ada orang sholat, dia ngaji, puasa, ya, zikir, sodako, kemudian disambung dengan silaturahmi, maka dijamin, kata Nabi Muhammad, yang pertama orang ini panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Panjang umur, ya. Panjang umur itu penting, Pak. Tapi kalau panjang umur cuma sakit-sakitan percuma. Ya, apalagi orang zaman sekarang, ya, sudah umurnya pendek-pendek, penyakitnya macam-macam. Ya, umur 30 kadang-kadang sudah darah tinggi, umur 20 ada yang kencing manis, ya, macam-macam, vertigo, stroke, asam urat, ya, macam-macam penyakit ini. Apalagi zaman sekarang ini model segala penyakit ada. Ya, kalau kita lihat zaman kakek-kakek kita dulu, subhanallah, umurnya 70, 80, 90, tapi subhanallah sehat, naik sepeda masih bisa, ke masjid jalan kaki nggak pakai diantar bisa. Zaman sekarang jarang kita melihat orang yang tua panjang umur sehat, itu jarang. Kenapa? Karena orang dulu itu senang silaturahmi, nggak seperti orang sekarang. Orang sekarang itu cuek, lu gue, ya. Cuek orang sekarang ini. Kalau orang dulu enggak, silaturahminya suka. Ya. Orang dulu kalau dikasih nasihat senang mengucapkan terima kasih. Kalau orang sekarang dikasih nasihat, kamu itu baru kencur, baru belajar kok sudah nasihati. Kalau orang zaman sekarang, kalau kita nasihati merasa dirinya pintar dan bahkan menghina kita. Kalau orang dulu terima kasih. Luar biasa, silaturahmi ini bisa memanjangkan umur. Bahkan pernah dikisahkan Nabi Daud alaihissalam pernah mendapat suara dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Daud akan meninggal. Tidak akan dalam waktu lama itu, tidak dalam waktu yang tidak lama lagi Nabi Daud akan meninggal. Ya. Akhirnya tahu waktunya sudah tidak lama, dia mendengar seperti suara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud mempersiapkan kematiannya, Pak. Disiapkan kain kafannya, semuanya. Akhirnya Nabi Daud keluar dari istananya, niat ke para umatnya untuk meminta maaf, silaturahmi, untuk meminta maaf karena umurnya sebentar lagi, nggak lama lagi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan semuanya kematiannya oleh Nabi Daud alaihissalam, kain kafannya apa semuanya, kemudian sambil silaturahmi ke rakyatnya Nabi Daud minta maaf kepada umatnya karena nggak lama lagi dia akan meninggal dunia. Subhanallah, ketika waktu sudah ditentukan, Nabi Daud nggak meninggal, malaikat maut nggak datang-datang. Heran Nabi Daud ini, ditunggu 1 hari nggak datang, 2 hari, 3 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu. Heran Nabi Daud ini.
Malaikat maut tidak datang sesuai di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahunya apa? Nabi Daud diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umurnya berkat silaturahmi kepada rakyatnya itu. Padahal dia niat pamitan, ya. Tapi karena niat pamitan sambil silaturahmi, umurnya dikasih barokah, diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya. Makanya ini resep dari Nabi Muhammad. Kalau ingin panjang umur, apalagi dalam keadaan sehat walafiat, silaturahmi, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang yang suka silaturahmi itu, kata Nabi Muhammad, rezekinya akan dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih lancar. Kita kalau berdoa jangan minta uang banyak, minta uang 1 M, minta uang 1 triliun, jangan, minta rezeki yang barokah. Ya. Kenapa? Rezeki yang barokah dengan rezeki yang banyak itu beda. Kalau banyak nggak barokah, cepat habis. Tapi kalau rezeki yang barokah walaupun sedikit akan kekal. Makanya minta rezeki yang barokah. Dan orang yang suka menyambung tali silaturahmi, maka rezekinya dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pernah dikisahkan ada seorang pedagang kaya raya, Pak, bangkrut. Akhirnya dia datang kepada temannya untuk mencari solusi, ya. Karena usahanya sudah bangkrut, modalnya habis. Subhanallah, ada seorang ulama, Syekh Rajab, sedang lewat. Akhirnya kata temannya, coba kamu minta solusi kepada Syekh Rajab itu. Minta solusi kepada beliau, siapa tahu dia bisa menyelesaikan solusimu tentang usahamu yang jatuh ini. Ya, akhirnya datang orang tersebut, memberanikan diri datang kepada Syekh Rajab. Diceritakan, kata Syekh Rajab, saya ingin tahu detailnya kenapa usahamu jatuh ini dan bagaimana hubunganmu dengan keluargamu. Ya, akhirnya diceritakan. Gak taunya ini orang pedagang ini, salah satu sebabnya usahanya bangkrut, dia punya saudara laki-laki meninggal. Dan saudara laki-lakinya itu punya istri dan memiliki anak yang tidak pernah dijenguk oleh si pedagang yang kaya raya ini. Kata Syekh Rajab, kamu itu bukan orang yang rahmat. Usahamu bangkrut itu gara-gara perkara tersebut, yaitu kamu tidak pernah silaturahmi kepada iparmu dan kepada keponakanmu, saudaramu yang meninggal dunia. Gara-gara itu rezekimu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata orang tersebut, wah saya ini selisih paham dengan ipar saya, dengan ponakan saya. Makanya saya nggak mau datang. Kalau selama saudara saya masih hidup, saya silaturahmi. Tapi dengan ipar saya yang perempuan dan keponakan saya memiliki perselisihan dan saya tidak suka. Kata saya tersebut, ya dari perkara itulah usahamu hancur. Kamu perbaiki dulu hubunganmu dengan iparmu dan keponakan-keponakanmu. Tunggu, dalam waktu yang tidak akan lama rezekimu bakal naik, kata Syekh Rajab. Subhanallah, dia mau mendengarkan nasihat Syekh Rajab. Minta maaf kepada iparnya dan keponakannya. Hubungannya harmonis kembali, keponakannya disuplai makannya apa segala macam. Subhanallah, dalam waktu tidak lama semakin naik rezekinya, bahkan kembali kaya raya. Kembali kaya raya, diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ternyata dia jatuh usahanya karena memutus hubungan silaturahmi dengan keluarganya. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi ketika dia sambung, langsung dikembalikan lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kita lihat, kalau maaf mungkin rezeki kita susah, urusan kita susah, ya mungkin umur kita nggak dikasih barokah, lebih banyak maksiatnya daripada taatnya, berarti kita ini ada hubungan yang nggak bagus mungkin dengan keluarga, dengan orang tua, dengan kawan atau dengan tetangga. Kalau hubungan kita bagus semuanya, insya Allah nggak mungkin rezeki kita, urusan kita, ya kemudian umur kita nggak mungkin barokah, karena ini sudah janji Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu jangan sampai putus hubungan, ya, karena putus hubungan silaturahmi ini akan membuat rugi kita dunia dan akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka juga hendaknya dia bertakwa dan menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau orang menyambung silaturahmi itu, insya Allah dijamin di akhir umurnya dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan,